Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dicinta Allah, dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih mendapat karunia Allah berupa sehat, berupa sempat, berupa iman Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita ini senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin. Salawat salamnya Allah yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya, yang semurni-murninya, semoga terus melimpah ruah kepangkuan kekasih kita, kekasih Allah, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Amin. Para jamaah sekalian, pagi ini alhamdulillah sudah sampai pada ayat ke-48 ya. Lebih separuh sudah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian, pada Ahad minggu lalu dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir Mekah setelah oleh Allah SWT dihimbau, oleh orang-orang beriman dihimbau, yang kaya-kaya supaya berinfak kepada orang fakir, pada orang miskin, mereka menolak. Setelah menolak, maka karena mereka tidak beriman kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mereka diancam kelak di akhirat dengan siksa. Di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Sudah ditunggu oleh Allah dengan azab-azab yang pedih. Maka faqala al-kuffaru, faqala muko ngucap sapa al-kuffaru, wong-wong kafir, fi jawabil mu'minina,
ing dalem jawabe wong-wong kang padha iman. Jadi mereka menjawab orang kafir itu. Jawabannya seperti yang dijauhkan Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini ucapan orang kafir. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar, mata utawi kapan hadzal wa'du ikilah ancaman Allah. In kuntum lamun ono sira kabeh iku shadiqina padha bener. Maksudnya orang kafir menjawab, kapan ancaman Allah ini akan terjadi kalau memang benar. Jadi orang kafir itu luar biasa ya, berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Ayat tegese fima ing dalem perkara kultum kang ngucap sira kabeh min umuril akhirati saking perkara-perkara akhirat wal azabi lan siksa. Maksudnya apa yang kamu katakan itu tentang masalah akhirat, perkara akhirat, masalah siksa Allah kapan terjadi, kata mereka. Jadi menentang Allah SWT wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawuh sapa Allah taala mujiban jawabe lahum kaduwe wong kafir Mekah min tarfil mukminina saking arahi wong kang padha iman kabeh. Jadi Allah SWT menjawab terhadap perkataan orang kafir yang menentang tadi. Kapan janji Allah itu, apa ancaman Allah itu akan terjadi kalau memang kamu benar? Maka jawaban Allah, ma yanzuruna, ora nunggu sapa kafir Mekah illa nggak maksudnya illa angin sayhatan, jeritan kang banget, wahidatan kang siji, tak khudu kang ngalap opo sehatan wahidah hum ing wong kafir Mekah, wahum lan utang kafir Mekah iku yakhisimun para padu kabeh. Jadi ma yanzuruna illa sayhatan, kata Allah. Tidak menunggu lama sebetulnya kalau Allah mau, illa sayhatan, kecuali hanya dengan satu jeritan saja. Ya, jeritan malaikat tentunya. Malaikat menjerit, bisa hancur dunia ini. Wahum yakhisimun, dan mereka sedang patu, itu artinya ya berdebat, mendebat sesama kafir juga. Qala dawu sapa Ibnu Abbasin, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al muradu tawi kang den karepaken minas sayhati saking sayhah, yang dimaksud dengan jeritan gitu ya. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma ini menafsiri ayat ini, yang dimaksud minas sayhah adalah yaiku an-nafkhatu, an-nafkhah iki sangkakala, tiupan sangkakala, al-ula kan awal, ayyahtasimuna tegese padha padu sapa kufar Mekah fi umurid dunya ing dalem perkara-perkara dunya, minal bai'i saking adol, wasyira ilan tinuku.
Wa yatakallamuna lan padha guneman sapa kafir Mekah fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Sukun sukoni aswaq ya. Wal majalisi lang ing dalem pertemuan-pertemuan. Jadi yang maksud dengan sayhah jeritan ini adalah tiupan pertama dari siapa ini? Dari malaikat Israfil ya. Jadi besok itu akan ditiup pertama ya. Tiupan pertama dari malaikat Israfil. Sedang mereka kufar itu sedang berdebat tentang urusan dunia ya, masalah jual beli ya, di pasar-pasar, di pertemuan-pertemuan. Qara'awus maus sopo Hamzatu Imam Hamzah. Imam Hamzah ini imam qira'atu sab'ah ya. Qira'atu sab'ah. Beliau membaca bisukunil kha'i kelawan sukuni kha wa takhfifis shadi lan kelawan entengi shad. Jadi yakhisimun tidak dibaca yakhisimun, dibaca yakhsimun. Akhoknya disukun terus ditakhfif, tasdidnya dibuang. Makanya boleh membaca wahum yakhisimun atau dibaca wahum yakhsimun, karena ada imamnya ini ya. Imam Hamzah membaca yakhsimun, tidak membaca yakhisimun. Ayat tegese yaglibu ngalahake sapa ba'dhum sabigane menungso ba'dhon ing sebagiane bil khusumati kelawan patuh. Jadi maksudnya di dalam perdebatan itu ada yang kalah, ada yang menang di antara mereka. Biasa sudah ya. Orang berdebat itu biasanya mencari apa itu? Mencari menang ya. Di DPR itu berdebat mencari menang. Apalagi dalam persidangan ya, antara JPU. Apa JPU itu? Jaksa penuntut umum dengan hakim ya. Itu berdebat, bahkan dengan terdakwa. Berdebat mencari apa? Mencari menang. Wa qara'alan maca sapa al akharuna liyane Imam Hamzah ya. Lainnya Imam Hamzah ini membaca bitasdidis shadi kelawan tasdidis shad seperti yakhisimun ya. Yakhisimun ai yakhissimuna tegese lafat yakhissimuna. Waruyalan dan riwayataken anan nabiya satuhuni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi latakumanna temen-temen bakal tumibo apa asaatu kiamat. Saah itu kiamat ya. Kata Nabi, sungguh kiamat itu sungguh-sungguh akan terjadi. Waqat nasyarolan teman-teman wis beber sapa rajulani wong lanang loro saubahuma ing dodote pakaiane wong lanang loro yatabayanihi saling atol karuni rajulani fala yatuyanihi mukora sempat ngelempit sapa rajulani bal balik yamutuna padha mati sapa rajulani fajatan krana kaget. Dari kata Rasulullah, sungguh dari cepatnya terjadinya kiamat kelak ini ya, setelah akan terjadi kiamat, maka ada dua orang
pedagang maksudnya. Dua orang pedagang yang menjual baju dan sebagainya, pakaian baju ya, celana apa itu dibeber keduanya itu, tapi belum sempat melipat lagi, artinya itu belum sempat laku dagangannya ya, itu sudah terjadi kiamat. Dari cepatnya kiamat ya. Faj'atan, mengagetkan. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kalau sudah tidak ada orang ngaji tafsir gini, kalau sudah tidak ada orang berzikir, kalau sudah tidak ada orang azan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kiamat itu terjadi. Jadi yang pertama kata Rasul, dari cepatnya kiamat ada dua orang berjualan, menggelar dagangannya, belum sempat melipat lagi, sudah terjadi kiamat itu. Wala takumanna, lan teman-teman tumipo apa saatu kiamat. Warrajulu, lan utawi wong lanang, kotrofa teman-teman wis ngangkat sapa rajul akal tahu ing panganane rajul, ila fihi tumeka maring lisane rajul, fala yat'imha, muko ora sampai mangan sapa rajul ha ing akalata ing panganane. Jadi dari cepatnya kiamat kata Rasulullah, ada orang yang sudah mengangkat makanannya, orang mau makan gini, itu belum sampai kepada mulutnya, kiamat sudah terjadi. Ini faj'atan, betul-betul mengagetkan. Sampai seperti itu kalau Rasulullah menggambarkan cepatnya terjadi kiamat ya. Jadi orang sudah mengangkat makanannya, belum sempat sampai ke mulutnya, sudah terjadi kiamat. Itu yang kedua. Tadi yang menggelar, dua orang menggelar dagangannya, belum sempat melipat lagi, sudah terjadi. Wala takumanna, ini yang ketiga. Wala takumanna, lan teman-teman tumipo opo as-saatu kiamat. Warrajulu, lan utawi wong lanang iku yasko maringi ombe, ngekei ngombe sapa rajul masyatahu ing binatang ternak rajul, wala yarfa'u, lan orang ngangkat sapa rajul qadamaihi ing telamaan lorone rajul. Ini gambaran yang ketiga. Sungguh kiamat yang akan terjadi ini apabila ada seorang laki-laki yang punya ternak rocokoyo. Rocokoyo apa ya? Ya sapi ya kambing itu rocokoyo ya, rocokoyo. Itu akan memberi minum ternaknya ini sebelum kakinya melangkah. Ya, tentunya sudah disiapkan airnya. Sebelum kakinya melangkah, ini sudah terjadi kiamat. Dari cepatnya kiamat, sudah menyiapkan air untuk memberikan minum ternak, belum melangkah, kakinya belum diangkat, sudah terjadi kiamat itu. Itu yang ketiga. Wala takumanna, lan teman-teman tumipo opo as-saatu kiamat. Warrajulu, dan utawi wong lanang iku yarfa'u kang ngangkat sapa rajul al mizana ing timbangan, wala yahfadahu, lan ora ngedonaken sapa wong lanang ing mizan
ustimipo kiamat. Ini yang keempat, dari cepatnya kiamat digambarkan bahwa ada seorang yang mengangkat timbangan. Timbangan itu mungkin orang yang berjualan yang ditimbang ya, apa beras apa ditimbang itu belum sempat menurunkan timbangannya ini. Berarti timbangannya diangkat ya, mau diletakkan. Ini dari cepatnya kiamat sudah terjadi kiamat itu. Subhanallah ya. Dari cepatnya terjadi kiamat. Fala yastati'una muko ora kuwasa sapa nas tausiatan ing aweh wasiat. Aila yakdiruna tegese ora kuwasa sapa nas alal isoi ngatasi ngekei wasiat. Jadi kiamat itu terjadi maunya manusia itu memberi wasiat kepada anaknya, kepada istrinya, tapi tidak sempat, sudah tidak bisa, tidak mampu. Mau memberi wasiat aja tidak mampu karena cepatnya hari kiamat. Dan mengagetkan kiamat itu. Wala ila ahlihim lan ora maring keluargane nas yarji'una balik sapa nas. Bahkan mereka bukan hanya tidak bisa memberikan wasiat, misalnya ada di halaman saja, mau kembali ke keluarganya ke dalam saja tidak ada sempat. Ketika keluar misalnya mau kembali saja ke rumahnya, belum sempat kembali sudah terjadi kiamat. Gambarannya seperti itu. Ayat tegese yang kolibuna balik soponas, yakni ngarepaken ingsun idza qomat arekalane jumeneng opo al kiamatu kiamat, moko layak diruna ora kuwasa sapa nas ala syai'in ing atase wiji-wiji minal isai saking ngaweh wasiat warruju'i lan balik sapa nas wala yamlikuna lan ora miliki sapa nas sayan ing swiji-wiji. Maksudnya adalah mereka itu kalau sudah terjadi kiamat tidak mampu memberikan wasiat terhadap sesuatu kepada keluarganya dan tidak bisa kembali lagi serta tidak bisa memiliki apa saja. Itu sudah tidak sempat bisa mengakui ini punya tidak bisa. Semuanya sudah oleh Allah SWT diringkesi kabeh. Subhanallah ya. Wa nufiqa landen tiup nufiqa itu tiup atau sebul. Fisuri sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala ini? Tugasnya malaikat Israfil ya. Fa idza hum muqa arikalani munungso minal ajdasi saking ajdas, wahia lan utawi ajdas iku an-nafkhatul akhiratu, yaiku tiupan kang akhir. Wahyalan utawi nafkhatul akhirah yaiku nafkhatul ba'si, tiupan bangkit, berbangkit. Jadi sebetulnya setelah malaikat Israfil ini meniup sangkakala, itu manusia belum sempat berbuat apa-apa, sudah ditiup. Berapa kali tiupan? Nanti ada penjelasannya ini.
Ada tiupan pertama itu mematikan atau mengagetkan. Yang kedua mematikan. Yang ketiga ditiup lagi itu tiupan berbangkit. Nah, yaumul ba'ats ya. Jadi wa bainan nafkhataini lan ing antarani rong tiupan. Ya di antara satu tiupan ke tiupan yang lain maksudnya ya. Itu lamanya yaiku arbauna 40 apani sanatan 40 tahun. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat al ajdasu tawi ajdas iku jam'u jadsin, jamak dari kata jadsin ya. Ajdas, jadsun, jadsani, ajdasun. Maksudnya apa? Wahya utawi ajdas iku al kuburu, kubur. Yang dimaksud ajdas ini al kuburan. Jadi orang-orang akan dibangkitkan semua termasuk kita kelak setelah tiupan sangka kala kita akan dibangkitkan dari kubur. Ila rabbihim maring pengirani menungso, maring pengirani nas iku yansiluna podo den etokake. Jadi semua manusia itu yang ada di kubur itu dikeluarkan lagi oleh Allah SWT pada yaumul ba'ats, pada hari berbangkit. Termasuk kita ini, tapi sudah tidak seperti sekarang ini. Ada yang umat Nabi itu ketika dibangkitkan, insya Allah mudah-mudahan kita, termasuk kita, ini hurron muhajjalin, mencorong, wajahnya mencorong dari bekas kita mengambil air wudhu. Jadi tidak akan tertukar sudah. Oleh Allah ditunjukkan semua. Berbangkitnya luar biasa indah. Ada yang menakutkan, ada yang badannya tetap manusia tapi kepalanya sudah diganti oleh Allah dengan kepala babi, dengan kepala ular, macam-macam. Jadi perbuatan-perbuatan kita sekarang ini ketika berbangkit semuanya oleh Allah SWT diperlihatkan ya, ditunjukkan. Ai tegese yakhrujuna padha metu kabeh sapa nas minal kuburi saking kubure ihyaan kelawan urip. Wakilalan den ucapake lil waladi kaduwe anak iku naslun turunan, naslu fulanin keturunane fulan. Ai tegese kharaja metu sapa walad min sulbihi saking tulang sulbine fulan. Waktalafa lan padha beda pendapat suloyo ya, sopo al mufassiruna para mufassir fi adadi nafsuri ing dalem nafsiri hitungane tiupan sangkakala. Nah, ya. Jadi yang dimaksud yansilun ini adalah semua manusia akan keluar dari kuburnya ya, dengan hidup lagi sudah. Ya, itu sudah hidup yang sesungguhnya. Hidup setelah mati adalah hidup yang sesungguhnya. Kalau kehidupan sekarang itu adalah kehidupan semu, karena masih akan menghadapi kematian. Lah setelah dihidupkan kembali oleh Allah, apalagi setelah tiupan sangkakala, ini kehidupan yang sesungguhnya. Ihyaan. Bahkan dikatakan kepada anak itu sebelumnya naslu fulan. Seperti ini dikeluarkan begitu. Jadi anak ini sebetulnya dikeluarkan dari para bapak. Karena para bapak ini yang menyimpan bibitnya dulu
di tulang sulbi. Sebenarnya kalau rebutan antara bapak dan ibu, siapa yang punya anak, itu sebenarnya anak-anak yang dilahirkan dari ibu, anak kita, anak bapak-bapak. Karena sebelum ibu-ibu mengandung, kita sudah mengandung, membawa bibit anak kita itu. Jadi makanya kewajiban suami itu luar biasa. Apa kewajiban suami? Termasuk maaf, mencari nafkah itu sudah biasa. Memasak itu kewajiban suami. Untungnya istri kita itu nerima itu. Termasuk nyapu, termasuk mencuci. Pak Haji Mukti mestinya wajib mencuci, bukan Bu Haji. Nyapu, nyetriko, bahkan maaf, netei itu kewajiban suami. Karena suami tidak punya ini bahannya, mak mestinya bayar sak tetean pirong. Tapi alhamdulillah istri kita kan, alhamdulillah tidak usah dibayar, sudah dibesarkan anak kita. Kasihan punya istri kita itu. Makanya aku tidak rame-rame. Kewajiban suami semua. Jadi yansiluna itu maksudnya naslul fulan. Anak kita itu adalah keturunan kita. Makanya anak kita itu ibinnya bukan ibin ibu, ibinnya bapak, anak bapak. Abdul Wahid bin Sirot bin Muhammad itu terus. Jadi bukan bin ibu, karena kita bukan anak ibu sebetulnya, hakikatnya anak bapak. Ya. Ai kharaja min sulbihi, karena sudah dikeluarkan dari tulang sulbinya bapak-bapak. Ya. Waqtalafal mufassirun, dan para ahli tafsir itu beda pendapat tentang adatina fiksur. Hitungannya tiupan itu, tiupan sangkakala itu ada berapa itulah. Jadi terus di sini jelaskan qala dawu sapa ba'dhum, sebagian mufassir, yunfahu, dan tiup opo sangkakala marotun, bolak-balik. Bolak-balik maksudnya ini, yang pertama nafhatul faza. Yang pertama ingkang dehen nafhatul faza, tiupan ngeketno, tiupan mengagetkan. Apa kaget itu anunya, bahasa Indonesianya apa itu? Mengagetkan apa? Apa maksud Sri? Mengagetkan. Mengejutkan. Wow, mengejutkan. Ya. Sampai dari bahasa Jawa terus lali bahasa Indonesia. Ya. Jadi istisiop pertama, di tiup pertama itu sangkakala mengejutkan. Sampai gambarannya mengejutkan tuh nanti ada di sini. Yang pertama adalah tiupan mengagetkan, mengejutkan. Kaping pindone wa nafkhatus saqi, lan tiupan mematikan, membinasakan. Jadi pertama tiupan kaget, setelah kaget ditiup lagi malah mati, binasa, membinasakan. Wa nafkhatul qiyami, lan kaping teluni yaiku tiupan berbangkit, al-qiyam. Qiyam itu berdiri lagi ya. Jadi pertama menurut mufassir itu tiupan itu ada 3 ya. Pertama adalah tiupan mengejutkan. Kedua ditiup lagi ada tiupan mematikan, membinasakan. Lah tiupan yang ketiga ini tiupan membangkitkan, yaumul ba'si. Semua pasti ketemu. Dan semua sama-sama tidak memperhatikan yang lain, hanya memperhatikan dirinya.
Karena orang dibangkitkan yaumul ba'si itu telanjang, tidak berpakaian. Dan ya apa kita malu? Ndak ono sing ngrasakno wong liya. Dari sibuknya, sibuk ngrasakno awake dhewe wis. Subhanallah, sampai anak ibunya ditinggal dan ngrasakno. Subhanallah. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian mufassir, yumfakhu den tiup den sepul apa sangkakala iku marrata ini ping pindho. Ada yang menyebutkan tidak 3 kali, tapi tiupan sangkakala itu 2 kali saja. Nah, pendapat mufassir ya. Nafkhul lisaqi sing pertama yaiku tiupan mematikan. Dia langsung mematikan sudah. Disebul pertama kali sudah mati semua gitu. Tidak ada istilah mengagetkan. Langsung mati, binasa semua. Wa nafkhul lil qiyami lan kaping pindhone yaiku tiupan berbangkit, ya berdiri lagi. Jadi menurut mufassir hanya 2 sebetulnya. Pertama, tiupan malaikat itu mematikan. Yang kedua, setelah mati semua, tiupan yang kedua adalah membangkitkan, ya, bangkit dari kubur. Daliluhum utawi dalile iki mufassir iku hadis Abi Hurairah, hadise Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini, perkara antarane rong tiupan iku arbauna 40. Faqala moko dawuh sarahul hadis wong kang nyarai hadis iki, lam yu'lam ora den weruhi apa arbauna 40, apa yauman dino ausanatan utawa taun. Jadi yang menyebutkan bahwasanya tiupan malaikat Israfil itu 2 kali adalah hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah dawuh, kata Abu Hurairah, ma bainan nafkhataini arbaun. Jadi waktunya apa? Jeda waktu ya. Setelah ditiup sekarang ya, menunggu tiupan yang kedua itu adalah 40. Cuma 40-nya ini tidak dijelaskan apa 40 hari, apa 40 tahun. Nah, begitu. Lam yu'lam, tidak diketahui. Fadaliluman muka dalile wong kala kang dawuh sapa wong mufassir, maksudnya yang nyari hadis ini, as-suru utawi sangkakala iku yumfahu den tiup opo sur opo sangkakala salah samarrotin 3 piro-piro ambalan. Jadi ada mengatakan bahwasanya sebetulnya tiupan ya 3 kali. Kata mufassir sebagian ya, ditiup 3 kali. Sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi tanya 2 kali atau 3 kali, ya. Sebetulnya pasti akan ditiup itu, pasti akan binasa semua, ya. Salah sama rotin 3 piro-piro ambalan. Qauluhu kaya dawuh ta'ala, Allah ta'ala, Allah dawuh begini, wa yauma yunfaku fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Al ayat, berarti masih ada terusan ayat ini. Wa yaumalan ono ing siji dina yunfahu iku den sepul fis suri sangkakala fa fazi'a moko padha binasa, padha hancur, padha mati man wong fis samawati kang ono di langit, pira-pira langit, o mamfiratilan wong kang ono di bumi. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi
itu akan binasa setelah ditiup sangka kala. Wa nufikha lanten sepul apa fisuri sangka kala fasaikoh muka padha mati man wong fis samawati kang ana ing dalem langit wa man fil ardi wa man lan wong fil ardi kang ana ing dalem bumi. Summa muka kari-kari nufikha den tiup fihi sangkakala ukhra ing dalem wektu kang weneh fa idahum muka are kalen ditiup sapa apa sangkakala hum manungsa kiamun padha bangkit yang duruna kang padha ngenteni kabeh. Artinya semua kan hanya nunggu kiamat ini. Jadi kiamat itu ditunggu itu setelah maka akan terjadi kiamat itu setelah ditiupnya sangkakala. Kalau belum ditiup sangkakala tidak akan terjadi kiamat. Maksudnya begitu. Amal qaulul awal, anapun pendapat ingkang pertama, pendapat pertama itu yang mana? Bahwasanya yang menyebutkan bahwasanya sangkakala itu akan ditiup 3 kali. Itu yang pertama, pendapat pertama. Iku fa asahu moko luweh sah, lebih benar maksudnya pendapat pertama. Li anna nafaftas soki krana sak temene tiupan membinasakan wal fazailan tiupan ngagetno iku wahidatun dadi siji. Nah, sebetulnya pendapat pertama itu lebih sah katanya, yang menyebutkan bahwa tiupan itu ada 3 kali. Kenapa kok begitu? Sebetulnya antara tiupan yang mengejutkan dan tiupan mematikan itu jadi satu, kan sudah 2 ya toh? Tinggal tiupan yang terakhir, tiupan apa? Tiupan membangkitkan. Ngerti ya? Insya Allah bisa diterima ya? Insya Allah. Nah, kalau tidak diterima masalahnya saya bingung gitu. Ini kan sudah saya jelaskan menurut saya segamblang mungkin ya, segamblang mungkin. Summa nufikha muka kari-kari den tiup dan sepul fihi ukhra sangkakala ing wektu kang weneh fa idza hum qiyamun. Setelah ditiup lagi yang terakhir, maka tiupan ini adalah tiupan membangkitkan. Berarti menurut pendapat ini yang pertama yang lebih sah, yang lebih benar. Wa daliluhum lan utawi dalile mufassir iku hadisu Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, annahu satemene Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kaifaan imu kaya apa iso menikmati ingsun wa sahibus suri lan wong kang anduwene sangkakala. Maksudnya itu yang anduwene sangkakala ini malaikat Israfil. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu katanya, padahal yang akan meniup sangkakala ini qadil takoma wus ngemut sapa sebusur. Ngemut itu apa ya? Ya sudah siap di mulut, maksudnya begitu. Qadil takoma wis ngemut as-sura ing sangkakala wadi'an lan wis nyerehake sapa sahibus sur wadi'an famahu ing mulute cangkeme sahibus sur.
Jadi sekarang ini sebetulnya kata Abu Sa'id Rasulullah dawuh gini, sebetulnya sekarang ini malaikat Israfil sudah siap, ngemut apanya? Ngemut sangkakala ini, trompetnya sudah dimut sudah. Bahkan kata beliau, wahana wasding keluake sopo sohibus sur jabhatahu ing daini sohibus sur. Jadi sudah siap begini, sudah siap nyepul saja. Karena sangkakala ini sekarang kata Rasulullah sudah berada di mulutnya malaikat Israfil. Karek itu sudah buyar semua ya. Nah ini yang turuna nunggu ngenteni sopo sohibus sur mata kapan yuk marudan perintah sopo sohibus sur bin nafhi kalawan nyepul. Tinggal menunggu perintah Allah saja ini. Sebulan disepul buyar. Subhanallah. Jadi wis dimuti. Bukan trompet tahun baru ini ya. Ini trompet tahun buyar ini ya. Trompet buyar. Subhanallah. Betul-betul sudah ini mengingatkan kita supaya hati-hati ya. Jaga iman ya. Faqalu mukod ngucap semua sahabat, ya Rasulullah, hei Rasulullah, kata sahabat, sif nyipatono panjenengan lana maring kita asurah ing sangkakala. Kanjeng Nabi, coba jelaskan gimana sangkakala itu. Kata sahabat begitu. Faqala maka dawuh sapa alaihi salatu wassalam Rasulullah Muhammad SAW, idza nufikha arekalane den sepul fisuri sangkakala maka tazalzalat dadi goncang opo al ardu bumi, wah min haibati saking hebate goncangan, wa takunu muka dadi al ardu kal ihni kaya kapas al mamfusu kang den ombangake angin, wa tasiru lan dadi apa ardu kal hawai ana ning awang-awang miber. Jadi kata Rasulullah, kalau sudah ditiup sangkakala maka bumi ini dari hebatnya tiupan itu jadi goncang. Dan dari hebatnya goncangan bumi ini seperti melayang-layang bumi. Antara gunung satu dengan satunya tidak usah erupsi, sudah benturan. Yang ada di tengah-tengah, yang mudah-mudahan bukan kita ya, karena orang yang nututi kiamat sejelek-jelek manusia. Karena sebelum kiamat terjadi, maka kita orang beriman ini oleh Allah dikirim angin spoi-spoi yang kalau sedikit saja ada iman di hatinya langsung mati semua, tidak akan nututi kiamat. Makanya idan matinya nikmat sekali karena dimatikan oleh Allah SWT, tidak melalui malaikat Israel, lewat angin ini. Itu manusia terakhir sudah ya? Manusia terakhir menghadapi kiamat. Jadi kal hawa seperti bumi, gunung dan sebagainya yang ada di bumi ini berterbangan seperti kapas yang kena angin. Luar biasa. Wa ta'ala lan meluber. Apa meluber ya? Meluber. Menguap, meluber opo albiharu piro-piro segoro, lautan Atlantik, lautan Jawa, laut Indonesia, semua itu, laut India, semua meluber. Wa takunu lan dadi opo bihar, opo bahron segoro wahidan kang siji. Dari meluapnya air laut sampai jadi satu, hilang bumi, jadi satu sudah meluap. Lautan seluruh dunia ini tidak ada, sudah daratan tidak ada,
hilang sudah. Wa ba'da dzalika lan sawise mengkono taglal bihar meluapnya laut, ma'an tadi banyu jami'an sekabehane. Jadi air semua sudah, tidak ada daratan. Wa ma'ul bihari lan utawi banyune segara iku yang fadu roto ilal ardi maring bumi, hatta lam yapko sehingga ora tetep opo ala wajhil ardi ingatasi wajahi bumi, sehingga tidak ada sudah, bumi ini hilang jadi air semua karena sudah meluap. Ma anta di banyu kabeh. Itu yang pertama, kata Nabi. Sifat tiupan itu yang pertama adalah setelah ditiup bumi akan berterbangan seperti kapas. Yang kedua, air laut akan meluber ya, meluap. Sekarang ketiga, wala imra'atan lan ora wong waton, wala imra'atun lan ora ono wong waton murdiatun kang hamil. Murdiatun itu hamil ya. Murdiatun kang nyusoni ya. Tidak ada orang perempuan yang menyusui anaknya. Ini gambarannya, illa zalah angin ocul sopo waladuha anake imro'ah an yadiha saking tangane astane imro'ah. Jadi orang yang sedang menyusui kalau sudah ditiup sangkakala ini, dari mengejutkannya anaknya ini tidak terasa dilempar. Anaknya tidak terasa dilempar, padahal ibu itu sangat sayang pada anaknya. Ya begitulah kalau Allah sudah menghendaki. Seperti di zaman Nabi Nuh, itu ada seorang ibu yang sayang pada anaknya. Karena dia ikut orang kafir, anaknya digendong. Karena oleh Nabi Nuh supaya selamat, supaya naik ke kapal, tidak mau dia bersama orang kafir. Akhirnya air tambah ke atas. Akhirnya air sampai ke mulutnya, anaknya dijunjung ke atas sampai air melewati kepala ibu ini. Tidak taunya anaknya dibuat ance-ance, masya Allah, supaya dia selamat, menyelamatkan diri. Ini sudah hanya banjir saja sudah mengorbankan anaknya supaya menyelamatkan dia. Buat ance-ance itu ance-ance ya. Ia buat pijakan supaya dia selamat, padahal sesaat saja. Subhanallah. Ini gambarannya kiamat, kata Nabi. Orang sedang menyusui, ini dilempar anaknya. Berikutnya adalah wamra'atun dan ono wong waton hamilun kang hamil itu ya mengandung. Illa wadu'at angin ngelairaken hamlaha ing bayi kan den gawa min khaufi dalikal yaumi saking wedine mengkono dina. Jadi bukan hanya anak yang disusui yang dibuang, tapi ketika itu manusia yang sedang mengandung pun procot. Apa istilahnya kalau lahir belum waktunya itu? Iya, prematur itu. Lahir prematur itu apa namanya itu? Kalau bahasa Inggrisnya itu kelabuan. Enggak, keguguran ya. Prematur itu keguguran. Yang betul keguguran ya. Kalau prematur, anak saya dua-duanya prematur hidup itu. Unun dan Fuad itu prematur 7 bulan, tapi sekarang jadi orang. Bukan prematur, tapi keguguran.
Si gede wis metu bila. Wada'at hamlaha min khaufi dzalikal yaum saking wedene mengkono-mengkono dina. Wan nasulan utawi menungso iku takuno ana sapa nas sukara mabuk. Kayak mabuk, bingung. Mabuk, tapi bukan mabuk. Sukara manusia itu min haibati saking hebate kiamat. Wal atfalulan ini gambaran Rasulullah ini. Wal atfalulan ono arek cilik. Atfal itu anak kecil ya. Takuno ono opo atfal syaiban langsung dadi uban. Jadi anak kecil dari kagetnya kiamat langsung beruban rambut. Langsung beruban. Jadi kayak Adib itu langsung uban itu. Kaget. Subhanallah. Ini masih banyak ya. Cukup dulu ya, mudah-mudahan kita bisa bahas minggu depan ya. Mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah pada minggu depan ya. Dan mudah-mudahan kita selamat di hari huru hara hari kiamat. Nggak ada tips sebetulnya kalau ingin selamat tuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ahwal itu huru hara hari kiamat. Mudah-mudahan kaji kita bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.